Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang rasanya saya Rian Saputra bisa kembali berjumpa dengan teman-teman sahabat Kancan Jagong semuanya, tentunya di channel Kancan Jagong Official ya. Dan pada kesempatan malam hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang mungkin bagi Anda ada beberapa yang sudah tidak asing lagi, tapi bagi sebagian yang lainnya sangat asing. Apa kabar Mas? Super asing mungkin ya. Ya, Mas siapa? Alhamdulillah. Khalid Mas. Mas Khalid ya. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Iya, sehingga bisa hadir di sini tanpa halangan satu apapun. Mas Khalid ini orang mana nih Mas? Aslinya orang sini aja sih. Ini Desa Sawangan. Sawangan ya. Iya. Cuma sekarang di daerah Sikampu, tepatnya Kecamatan Kroya. Tempat banjir Mas. Oh, tempat banjir. Iya, daerah banjir. Saya juga pernah di Kroya itu waktu itu pas SMA kan saya di sana. Agak membuka sedikit ini ya. Oh nggak apa-apa. SMA tuh Iya. saya di sana. Mas. Ya udah cukup membukanya di situ. Iya. Oh nggak kesengsaraan yang lain nggak diceritakan. Maksudnya kalau memang mau curhat biar saya yang dengerin saja. Oh enggak Mas. Enggak ya. Nah, untuk teman-teman Kancan Jagong ini kan kita sering nyebut tentang Desa Sawangan ya. Betul? Maksudnya memang markas kita itu di sini ya. Di sini betul. Jadi apa ya, kayak tempat kumpul. Sebenarnya kita kayak punya komunitas bukan sih ya, komplotan mungkin ya Mas ya? Nah, lebih ke komplotan. Mungkin bahasa bagi sebagian orang komplotan apa sih gitu ya, maksudnya bukan komplotan penjahat. Kita adalah komplotan yang ingin mencoba menjadi baik. Iya betul, menuju baik. Iya. Jadi Insya Allah akan gitu, karena setiap orang itu untuk dalam perjalanan hidup kan nggak bisa baik. Jadi hanya menuju baik gitu. Kalau menurutku sih orang itu punya tetap berdampingan sih Mas, sifat baik dan buruk itu maksudnya setiap harinya berdampingan. Betul, karena nggak manusia lah nih, malaikat. Nah, sujud ya sujud terus sampai betul. Nanti. Yaitu filosofi dari ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkanlah jalan yang lurus. Bisa jadi semua manusia sebenarnya setiap hari meminta, meskipun dia mungkin alim ulama ataupun ahli agama yang sudah soleh ataupun solehah bagi ustazah, pasti mereka masih mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, dan itu 5 kali dalam sehari disebutkan seperti itu. Jadi nggak ada yang benar-benar sudah lurus ya. Betul, karena setiap harinya pasti makanya kita jangan tersinggung terkait jikalau ada yang mengatakan bahwasanya kita orang yang tidak lurus itu, karena posisinya memang kita belum lurus gitu. Apalagi kalau disesatkan ya malah terima kasih ya. Terima kasih seperti itu. Iya, karena memang kita setiap harinya minta petunjuk jalan yang lurus. Jadi Kang Khalid ini asli Sawangan, sekarang tinggal di Sikampu ya Mas ya? Di desa Sikampu. Ikut Kroya ya? Ikut proyek itu Mas. Nah, Kroya ini ikut, untuk teman-teman Kancan Jagong yang belum tahu daerah Banyumas ini, kalau desa Sawangan ini ikutnya adalah Banyumas ya. Banyumas, Kecamatan Kebasen. Kalau Kroya itu ikutnya itu Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Mungkin dari sahabat semua yang sudah pernah jalan-jalan ke daerah sini, atau mungkin kalau anak-anak pang itu malah ke sana kemari itu. Oh iya, betul. Jadi di setiap tempat ya daerah mereka. Iya. Saya tadi itu pas saya lagi di salah satu sahabat kita Kang Saifuddin, ada beberapa anak pang, ada cewek 2, cowoknya berapa ya, 4 atau 5, agak stylish sih kayaknya, anak-anak pang yang agak eksklusif itu. Agak bersih gitu loh. Agak bersih kan, kalau kita ya ada yang sebagian yang kucel banget, kelihatan nggak pernah mandi. Betul, kalau itu agak bersih, ini anak pang baru nih kayaknya. Oh iya, masih fresh grade. Iya, iya, masih tahap
post kayaknya ya. Mungkin seperti itu. Terus tadi jadi yang beberapa anak ini di mana nungguin, terus yang satunya mungkin seniornya ngamen, nggak ngamen sih, tepuk tangan aja. Terus ada satu sopir yang agak muda, itu sopirnya agak muda, terus agak kejauhan sih saya, nggak dikasih, nggak putus asa dia. Mungkin minta rokok. Iya. Saya dikasih entah rokok entah apa ya, tapi dia 2 kali. Semangat berarti ya. Ya maksudnya harus selalu mencoba itu. Betul. Anak pang aja nggak dikasih ya terus marah, terus gimana? Iya betul. Mencoba lagi. Sebenarnya kan intinya dalam hidup ini adalah pergerakan, Mas. Pergerakan yang mana seseorang mau bergerak itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi Tuhan itu hanya menciptakan sebuah sebab dan memberikan sebuah hasil. Adapun hasilnya Tuhan yang akan menentukan. Tapi jika kita tidak bergerak, itu tidak akan menimbulkan sebuah hasil. Itu gerak itu sendiri diciptakan oleh Tuhan sebagai sebab. Ya. Iya. Dan seperti cerita yang sebelumnya, kita akan berbagi kisah juga tentang kisah yang sekarang ya. Kalau yang sebelumnya sudah sebelumnya, sekarang adalah sekarang itu ya. Iya benar. Ya adalah sekarang, kemarin ya adalah kemarin adalah kemarin. Nah sebenarnya saya selain Mas Khalid ini, sebenarnya saya juga sangat menunggu kehadiran Mas Anto loh. Iya. Itu pengalamannya luar biasa. Itu wah, itu luar biasa. Mungkin orang, bahkan kita pun ini nggak kuat, Mas. Betul. Dia itu pernah ada di dua alam. Iya. Ya. Antara sadar dan tidak sadar. Pastinya apa ya namanya ya, mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang religius ataupun sugesti-sugesti yang positif sehingga dia bisa kembali pulih gitu. Banyak sekali itu pengalaman. Nanti pokoknya kita usahakan, kita paksa aja ya. Paksa aja nggak apa-apa. Karena iya nggak masalah. Mungkin ini Mas, triknya biasa dipaksa sih anak. Triknya rokok merek tertentu itu 2 kasih 2. Gimana itu maksudnya? Maksudnya biasanya kan 1, betul, kasih 2 bungkus. Kayaknya sih mau. Oh gitu maksudnya. Oh jadi model disokok ya maksudnya. Iya. Suap ya. Iya. Rokok lah yang penting. Saya sendiri sih memang dekat dengan dia, tapi saya belum pernah sih suap-suapan. Oh, belum ya. Saling menyuapi sendiri. Oh palingnya gitu ya. Iya. Nah ya pokoknya nanti mudah-mudahan Mas Anto bisa dapat hidayah terus mau hadir di sini dulu. Oh iya. Jadi yang di sini memang udah tidak. Ya, alhamdulillah. Syukurlah. Enggak semuanya ya Mas. Boleh saya minum Mas? Mas iya. Maksudnya dari teman-teman semua di sini itu terpilih gitu. Yang antri dilihat banyak yang nonton. Betul. Enggak. Saya mas nanti dulu saya mas. Iya betul. Kita audisi dulu. Memang ya. Audisi dari ininya apa namanya? Ya dari orangnya gimana gitu. Yang itu enggak itu. Oke, kita kembali ke tema utama Mas ya. Tema utama kita malam hari ini adalah kita berbagi kisah, berbagi pengalaman, entah itu yang mudah seperti apa, yang unik, yang sebenarnya sih unik, bagus, dan apapun itu relatif ya. Betul. Tapi intinya setiap orang punya kisah yang entah itu kisah antar manusia atau kisah yang hubungannya antar Tuhan ya. Betul. Jadi kadang-kadang kan kenapa saya mengambil tema-tema seperti ini, karena menurut saya bagus. Karena kadang-kadang kalau misalkan saya sendirilah lagi dalam keadaan darurat, dalam tekanan berat, entah itu tekanan lahir, tekanan batin, entah ekonomi gitu ya. Apa namanya, masalah manusia itu sangat kompleks sekali. Yang paling yang nggak utama sih, tapi persentase beberapa masalah itu ekonomi lah. Nah ini contoh aja sih, misalkan kita lagi dalam keadaan darurat, dalam susah, kok tiba-tiba ada suatu kejadian atau pertolongan yang sangat tidak diduga. Nah itu menurut saya itu tetap atas kehendak dan campur tangan Tuhan. Ya betul sekali. Entah itu kadang-kadang
wujudnya, entah yang menolong itu kayak manusia atau mungkin seperti apa. Nah, menurut saya kisah-kisah seperti ini perlu dikisahkan kembali, perlu di-share karena sangat bagus sekali dan untuk meningkatkan yang jelas tauhid kita ya Mas ya. Betul. Agar semakin yakin, agar semakin tambah semangat, agar imannya, karena iman itu seperti lagu kemarin yang kita mau bikin video klip itu loh. Oh ya, Iman itu kan ya naik turun lah. ya karena kita manusia Mas. Kita bukan manusia, mereka. iya. Iya betul. Kalau Itulah lagi, hebatnya. Kalau lagi statistiknya ini wah, kalau lagi down ya kita tetap menjaga gimana caranya. Khususnya saya sendiri loh Mas. Kalau jenengan sih mungkin sudah punya trik-trik khusus. Saya lebih parah Mas. Oke. Nah Mas Khalid ini ngomong-ngomong ada cerita seperti apa ini? Cerita ada banyak sih sebenarnya, tapi saya ceritakan beberapa ya? beberapa cerita, dua cerita lah mungkin. Dua cerita yang mana mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke sebuah keyakinan untuk merubah sebuah sugesti kita yang mana awalnya sugesti kita kepada kemampuan kita ataupun makhluk ya, tapi kita belokkan sedikit dalam arti kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala kemampuan ataupun surprise yang berdetik. Ya, benar. Seperti itu. Jadi selama ini kan mohon maaf nih sedikit ke tauhid ya Mas, kita kacau gitu. Selama ini saya pribadi lah itu kacau, yang mana terlalu yakin dengan kemampuan kita yang kita punya, padahal sebenarnya kita tidak bisa apa-apa, yang akhirnya kadang hasilnya kecewa. Kan seperti itu. Begitu kecewa kita akan menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Iya, karena gampang terjebak ya. Betul, gampang terjebak Mas. Nah itu ceritanya cerita pas di mana dan seperti apa kira-kira Mas? Jadi di suatu hari, suatu malam maksudnya, saya pulang dari Cilacap, itu naik motor. Saya masih ingat. Pulang kerja ya? Pulang kerja. Mungkin sekitar jam 10 malam. Itu di daerah Adipala ke sini. Itu kan jalan itu nggak ada rumah Mas. Itu kanan kiri memang area sawah. Saya ingat sekali itu motor saya mogok. Sebenarnya motor saya mogok itu karena bensinnya habis. Oh gitu. Bensinnya habis jam segitu, saya bingung nyari di mana. Akhirnya saya dorong. Ternyata masih ada warung buka. Saya ketok-ketok, akhirnya saya beli bensin, dan ternyata begitu kita masukkan bensin itu tetap nggak nyala Mas. Tetap nggak nyala Motor sudah diisi ya, bensin. meskipun sudah diisi tetap nggak nyala. Saya dorong lagi, terus nggak lama itu ada motor di belakang dan menawarkan bantuan, intinya dorong lah ya, dorong. Orang itu cuman sendiri, itu didorong sampai belum sampai rumah tapi udah nyala motor saya. Itu ceritanya. Secara fisik sih memangnya orang biasa gitu, tapi saya kok sedikit sudon karena posisinya itu kan nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Pas sudah ngelewatin itu warung itu juga nggak ada rumah, nggak ada apa. Ini orang bener apa enggak kan gitu. Bahkan saking suudonya saya berani ngomong gitu, Mas jenengan kok nggak khawatir? Cuman saya ngomongnya tak balik, kalau saya orang jahat itu gimana jenengan gitu. Jawabannya enggak lah. Oh enggak Mas itu, soalnya saya juga pernah ngalami, ataupun saya juga suatu hari bisa ngalami kayak gini gitu. Pastinya saya juga butuh pertolongan kayak gitu. Ngobrol-ngobrol, orang itu adalah orang daerah Kroya. Nah maksudnya dari situ tak kasih upah juga nggak mau. Akhirnya sampai pertigaan yang ke arah Sikampung itu saya coba-coba untuk ini, ternyata nyala ya? Nyala. Jadi posisinya bensinnya nggak masuk ke pengapian mungkin ya.
memang butuh waktu mungkin, soalnya tanknya itu sudah keropos. Yang intinya orang itu sudah tidak mau dikasih upah, dan akhirnya saya cuma terima kasih gitu. Dari situ saya dapat belajar bahwasanya suudon itu benar-benar kadang menghasilkan sesuatu hal yang tidak baik juga. Meskipun bahaya, ya, meskipun nggak semua suudon itu buruk mas. Iya, iya betul. Terkait kayak polisi kan, intel mungkin ya, kalau nggak suudon ya nggak bisa nangkep. Itu beda ruang ya. Beda ruang gitu maksudnya. Hanya saja pertolongan Allah itu di detik itu luar biasa sekali. Nah, itu buat pembelajaran saya pribadi, memang benar-benar Allah itu memantau kita, Tuhan itu memantau kita di setiap detik. Apalagi kalau kita sering rasan, dalam arti ya ngobrol dalam hati gitu. Dan yang yang kedua, cerita ini nanti saya antarkan ke sebuah keyakinan ya. Yang kedua, suatu hari saya Jumatan di masjid besar lah, ada di daerah Cilacap. Itu ada, mohon maaf ya, mungkin mantan preman. Itu yang tato itu penuh mas. Penuh ya. Iya. Jadi kayak orang pakai baju batik gitu. Bener. Dari sini ke sini, terus sini ada buntut ular itu. Kayaknya dia nggak pakai baju kayak pakai ya. Iya benar, kayak pakai. Iya. Sini ada buntut ular yang kecil, kayaknya sini ular gede banget itu. Nah, kayaknya itu. Itu sholat di sebelah saya itu. Di situ yang pertama memang alhamdulillah saya bisa menyaksikan hal itu. Jadi orang itu memang mungkin taubat ya, mungkin taubat sehingga berusaha untuk memperbaiki sholatnya, untuk memperbaiki amalannya ataupun kelakuannya gitu. Dan yang luar biasa lagi, mungkin saking kepenginnya dia berderma ataupun nyumbang ke kotak masjid, itu dia kelupaan kalau kotaknya itu di jalan mas. Begitu udah selesai, kotak masjidnya sudah selesai Jumatan, biasanya kotak masjidnya sama marbot masjid itu diambil, terus dibuka, terus dia datengin itu mas. Saya di sebelahnya itu, dia datengin itu yang bikin malu saya sebenarnya. Luar biasa sekali. Dia ngasih uang mungkin ada 10.000 mas, tapi receh semua. Iya, receh semua. Dia ambil dari gocek. Mas, mau ini tadi kelupaan gitu. Iya. Ditaruh itu klik gitu. Iya. Kayaknya mungkin ada 10.000 atau 15.000 lah. Dari situ memang luar biasa sekali. Itu saya ditunjukkan oleh Allah bahwasanya rahmat Allah itu luar biasa luasnya, bahwa orang seperti itu saja yang mana mungkin, mohon maaf ya, menurut saya itu mungkin preman ataupun kelakuannya nggak baik dengan postur tubuh yang seperti itu, dia bisa lebih baik dari saya mas. Dia bisa memberikan, mungkin uang itu bisa buat makan dia ataupun beli rokok atau apapun. Dia mengalah ya. Iya betul, untuk kebutuhan dia mengalah itu, mengalah untuk tujuannya pasti untuk memperbaiki linakunya lah gitu. Kebiasaannya yang buruk mungkin gitu. Ini mohon maaf, saya juga hanya menafsirkan, meskipun sebenarnya saya hanya menilai dari postur gitu. Sebenarnya nggak boleh juga gitu, karena Allah tidak melihat dari postur tubuh manusia. Meskipun cerita-cerita seperti itu sih menurut saya kadang-kadang memang sengaja dihadirkan oleh Tuhan ya mas ya. Betul ya, betul. Maksudnya menurut saya itu semua hal ini tidak terjadi kebetulan. Betul. Nggak terus kebetulan tadi aku ketemu dia di jalan, kebetulan saya tadi nemu dompet di jalan, kebetulan saya tadi ketemu si A si B. Menurut saya itu semuanya itu sudah di ini. Betul. Sangat detail. Sangat detail. Tuhan itu luar biasa. Makanya dari itu menurut saya ya, seseorang kadang menurut penelitian, sugesti seseorang itu dapat mempengaruhi sekitar 80% kepada orang itu sendiri. Nah, tergantung sugestinya. Kalau seseorang itu meyakini sesuatu hal bahwa saya itu bisa gitu, maka yang akan terjadi memang sebuah kebiasaan gitu, ataupun berhasil dalam hal
apa yang dia usahakan. Tapi karena kita seorang yang beriman, alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya, memang lebih baiknya, itu membelokkan sugesti kita itu kepada yang punya hak, kepada yang memberikan kita kekuatan, kepada yang memberikan kita rezeki, umur, dan lain-lain seperti itu. Makanya seseorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan ataupun adanya keikutsertaan Tuhan, itu sesuatu hal yang sebenarnya dia terjebak oleh keyakinannya dia sendiri. Contoh umpamanya kayak gini, Mas Rehan. Saya untuk tidak meyakini jenengan, saya tidak yakin adanya Rehan, saya harus menciptakan subjek yang namanya Rehan sendiri untuk tidak saya yakini. Kan sesuatu hal yang aneh. Saya tidak meyakini Tuhan, tapi saya harus menciptakan Tuhan sendiri untuk saya tidak yakini. Gitu. Jadi sebenarnya dia sudah meyakini sesuatu yang dia tidak yakini gitu. Ada, tapi saya nggak yakin gitu. Atau bisa jadi tidak meyakini sesuatu, tidak meyakininya, tapi menciptakannya di dalam ruang pikirannya sendiri ya. Betul, menciptakan di dalam ruang sendiri tanpa dia sadari, iya kan? Nah, karena apa? Untuk tidak meyakini sesuatu, dia harus menciptakan sesuatu itu sendiri dulu gitu kan. Makanya dari itu aneh sebenarnya gitu. Nah, kenapa gitu? Toh dia sudah terjun ke situ, ya yakini saja, ya kan? Sesuatu hal yang itu. Satu itu ya. Yang kedua, terkait dengan preman yang ini, saya banyak hal yang saya ambil, salah satunya adalah sholat. Memang begitu, ini kelakuanmu seperti apapun, sholatlah, kan seperti itu. Jadi saya sedikit kasih gambaran ya Mas Ren. Kita pegang HP ini umpamanya ya. Kita pegang HP ini, anggaplah 5 ini adalah rukun Islam gitu. Di saat kita belum bisa haji, maka kita mungkin masih aman, masih bisa berpegang teguh. Nah, setelah haji, di saat kita belum bisa zakat, mungkin masih aman. Saat kita belum bisa puasa, mungkin masih aman ya. Nah, ini syahadat, ini adalah sholat. Di saat kita sholatnya ini lepas, kira-kira ini terlepas nggak? Kita tidak akan bisa memegang. Nah, itu hanya sedikit gambaran filosofi bahwasanya begitu pentingnya sholat itu. Saya juga melihat, oh benar. Jadi orang yang mungkin tadi saya bilang badannya penuh tato dan lain-lain, mungkin dia memperbaikinya dengan sholat dahulu. Seperti itu. Untuk langkah pertama ya. Untuk langkah pertama, iya. Pondasi ya. Pondasi seperti itu. Hanya sholatlah meskipun mungkin masih belum bisa full atau apa, tapi karena kita lagi-lagi kembali ke obrolan kita adalah menuju baik. Menuju baik itu berarti secara kafah itu adalah keseluruhan. Jadi bukan berarti bahwasanya kita harus begitu masuk ke dalam dunia religi itu harus keseluruhan detik itu, enggak. Kafah itu step by step. Iya benar sekali. Itu hanya pemahaman saya sih, memahami kehidupan ini seperti itu. Iya, dan untuk sahabat-sahabat Makanan Jakung, bahwasanya saya di sini adalah fasilitator ya, atau moderator. Bukan berarti di sini saya adalah tuan rumahnya atau pakarnya ya. Nggak apa-apa Mas. Oh iya, maksudnya nanti kalau misalkan ada narasumber tanya soal hukum Allah, moderator gitu ya, kita obrolan santai lah ya Mas ya. Obrolan santai. Iya. Nanti ada saatnya lah ya. Ada saatnya kita menghadirkan sosok-sosok tertentu, tapi ya manusia ya, bukan jin ya Mas. Manusia. Kalau jin kayaknya itu lensanya belum bisa nangkap ya. Iya betul. Oke, dan untuk teman-teman sahabat yang Jakung semuanya, saya kayaknya belum pernah ngiklan loh kalau di pas lagi podcast itu. Maksudnya belum pernah memerintahkan atau menyuruh subscribe, itu belum. Dan saya nggak akan pernah kayaknya. Oh, nggak akan pernah ya subscribe, dan maksudnya biar yang ikhlas aja lah ya. Iya betul, nggak apa-apa. Silahkan subscribe. Betul. Kalau yang nggak terlalu suka ya sakit, nggak masalah gitu. Maksudnya ya mudah-mudahan sih, maksudnya ketika Anda men-subscribe itu memang tidak akan ketinggalan dengan konten-konten terbaru ya. Betul.
misalkan pas ada podcast, wah apalagi di subscribe terus loncengnya dipencet, itu bisa sekalian ada notif nanti di situ. Ya, intinya jadi nggak ketinggalan sama konten kita ya. Oke, dan selamat malam untuk semua sahabat-sahabat Kanjagong semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah atau podcast kita di kesempatan malam hari ini di Kanjagong Podcast nih ya. Ini sudah podcast yang ke-4 atau 5 kalinya ini. Nah, semoga saja podcast ini memberikan manfaat ya Mas. Ya, paling tidak ya. betul, paling tidak. Meskipun manfaatnya itu kalau dari persentase kok 20% bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pastinya paling tidak ada sedikit gitu. Sedikit betul, saja. ada yang bisa diambil. Iya, sedikit saja. Alhamdulillah. Semoga saja gitu ya. Kalau misalkan tidak ya gimana ya, tapi insya Allah ada, karena kita nggak ngobrolin soal hal-hal yang gosip itu enggak. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Kang Khalid di kesempatan malam hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga nanti kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya ya Mas, dengan obrolan yang lain lagi. Nanti karena nanti pasti ketemu lagi Mas. Insya Allah nanti di podcast atau tiba-tiba nanti Kang Khalid nih muncul di konten apa itu ya. Betul. Kalau Anda menyaksikan dari awal itu yang awali kayaknya jenengan ya. Kayaknya saya ya. Kalau betul, Anda scroll ini bisa di scroll kontennya dari awal itu ada film pendek yang berjudul Rasa. Nah, beliau ini adalah waktu itu aktor yang memang di situ acting sebagai orang yang antagonis ya. Antagonis. Iya. Dan di beberapa video juga ada pas kita sowan ke Mbah Daman. Betul. Sama anaknya malah ya. Betul, sama anak saya ya. Sama anaknya. Itu, nah ini siapa namanya, Ipi ya? Ipi kesan-kesannya kan masih kecil banget tapi sudah diajak tabarukan, itu luar biasa. Terus Ipi cerita apa Mas ketika di rumah itu? Setelah pulangnya itu? Yang pasti ya, karena memang naluri anak kan yang penting senang sebenarnya gitu. Kita buat kenyamanan dulu aja, kayak gitu. Setidaknya dia sudah merekam suatu hal yang baik, yang mana pentingnya untuk menghormati yang lebih tua ataupun tabaruk seperti itu tadi ya kan, kepada para alim ulama itu kita tanamkan dari kecil sehingga nanti dia merekod ataupun merekam suatu hal yang baik-baik sudah tertanam gitu. Dan insya Allah sih nanti mudah-mudahan ya, jika nanti Gusti Allah meridhoi, nanti ada Mbah Daman Part 2. Mudah-mudahan ya. Karena kita memang waktu itu kan sudah merencanakan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sowan kembali ke sana. Karena waktu itu juga kayak ada sinyal-sinyal Mbah Daman kita suruh kesana lagi loh. Iya ya, benar sih. Meskipun waktu itu malah kayaknya Mbah Damannya mau diajak main ke sini loh. Tapi ya udah sepuh beliaunya ya. Yang nggak mungkin, tetap kita yang sowan ke sana, dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Mudah-mudahan nanti pokoknya untuk Anda ya subscribe dan agar nggak lupa, nanti ketinggalan rugi. Karena insya Allah lah ya. Iya. Insya Allah banyak hal yang bisa kita petik dari channel ini gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Khalid ya. Siap. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak podcast ini. Saya bersama Kang Khalid, mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran bisa dipetik. Betul. Khususnya untuk saya sendiri Mas. Betul. Iya, khususnya untuk saya sendiri. Sedikit tambahan aja Mas Rehan, untuk semua teman-teman ataupun ya pokoknya seluruh pemirsa lah ya, yang galau, yang memang lagi bersedih dan lain-lain gitu. Memang tidak semua hari itu bisa berjalan dengan baik, tapi yakinlah bahwa di setiap harinya ada sesuatu hal yang baik gitu. Gitu saja. Iya. Pesan saya. Terima kasih quote-nya ya.
Mudah-mudahan jadi motivasi dan inspirasi untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya teman-teman Kajang semuanya. Saya akhiri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.